Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Salam jumpa bagi kita semua dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya Pendeta Fosawatu Zaluhu dari Gereja Nihakeriso Protestan Indonesia GNKPI, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 4 November 2025, ditulis oleh Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih dengan judul Percaya yang mana? Yang didasarkan pada surat Yudas pasal 1 ayat 5 sampai 21. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan, berkatilah setiap pemuda-pemudi yang mencintai firman Allah. Saatnya hamba-Mu akan menyampaikannya. Engkau memberkati setiap mereka yang mengikuti pemberitaan ini. Pimpin kami ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yudas 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sahabat muda, di era digital ini begitu banyak konten rohani bertebaran. Kita dapat mengikuti berbagai akun dari para influencer Kristen. Namun, apakah seluruh konten tersebut benar? Ataukah ada konten yang menyesatkan? Konten rohani yang menyesatkan dapat berbahaya loh, karena informasi atau penafsiran yang diberikan dapat menimbulkan konflik, perpecahan, atau bahkan pemujaan kepada sang influencer itu sendiri. Apalagi konten-konten berdurasi singkat seringkali tidak disertai penjelasan yang mendalam. Tanpa sadar, kita dapat memasukkannya ke dalam hati dan pikiran kita. Surat Yudas berisi peringatan kepada jemaat mengenai bahaya ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini menyusup di tengah-tengah jemaat dan menggoyahkan iman mereka. Mereka memiliki hasrat terselubung dan hidup menurut hawa nafsu. Mereka menjilat orang untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penulis surat Yudas mengingatkan umat untuk membangun dasar iman, berdoa di dalam Roh Kudus, dan memelihara diri dalam kasih Allah. Dengan meneguhkan iman, mereka tidak akan terjebak dan terpikat oleh ajaran para guru palsu tersebut. Sahabat muda, yuk periksalah akun media sosialmu. Siapa saja influencer rohani yang sahabat muda ikuti saat ini? Tinjau dan telitilah dengan seksama ajaran-ajaran mereka. Tentu saja, agar dapat memeriksa ajaran tersebut secara kritis, kita perlu menggali dan merenungkan firman Tuhan, serta mencari sumber-sumber yang tepat. Jika ajaran mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, apakah kita tetap memasukkan ajaran mereka ke dalam hati dan pikiran kita? Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah generasi muda untuk mencintai firman Allah. Mereka juga mampu mengkritisi setiap ajaran-ajaran yang tidak sehat atau menyesatkan. Mampukan mereka Tuhan untuk selalu rajin untuk baca Alkitab, rajin untuk beribadah, dan rajin merenungkan firman Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.